Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Ecowin Broadcasting the Ideas. Ketemu lagi setelah sekian lama saya off, sekitar 3 bulanan karena aktivitas pekerjaan rutin cukup padat dan mungkin bisa sampai ke Februari akhir. Setelah Maret mungkin saya bisa produktif lagi di podcast Ecowin, tapi saya mulai mencoba untuk aktif kembali di bulan Desember akhir ini karena saya pikir terlalu lama juga tidak akan baik untuk uh, pikiran saya. Saya butuh pencerahan, saya butuh sharing, dan saya butuh ketawa justru. Oke, sampai hari ini data COVID-19 yang masuk yang saya pelajari adalah sebesar untuk case baru per Desember ini, per 23 Desember, saya ngambil data dari JHU CSSA COVID-19, ini internasional. Untuk di Indonesia, untuk capaian kasus baru bisa mencapai 7.514 kasus tercatat sampai tanggal 23 Desember. Kemudian di Indonesia sendiri per Desember 2020, tanggal 23 Desember, itu mencapai 686.000 kasus dengan prosentase sembuh mencapai 81%, kemudian masih di treatment sekitar 16%, dan death rate bisa mencapai 3%, yang meninggal sekitar 3%. Untuk Jakarta sendiri ada 170.000 kasus dengan yang tersembuhkan 89%, yang masih di treatment 9%, dan death rate 2%, agak di bawah. Tapi ya demikian, walaupun demikian kita sangat berbelasungkawa kepada para korban yang berakhir dengan meninggal atau gugur dalam berjuang melawan COVID. Semoga tim medis dan semua jajaran pemerintah maupun baik pusat maupun daerah bersinergi untuk benar-benar berjuang untuk menyelamatkan bangsa Indonesia ini. Saya lanjutkan data di Jawa Timur mencapai 78.385 kasus sampai saat ini, dan yang tersembuhkan 86%, yang masih di treatment 8%, dan sayangnya di Jawa Timur ini death rate bisa mencapai lebih dari 3%, yaitu sekitar 6%. Ini tertinggi di Pulau Jawa. Kemudian Jawa Barat, nah ini yang menarik, 77.194 kasus sampai hari ini, sampai tanggal 23 Desember kemarin. Kemudian yang di cure, yang sudah sembuh itu 87%, dan masih di treatment 11%, dan yang menarik adalah death rate-nya hanya 1%. Hebat sekali ini. Bagaimana barangkali kultur kemudian makanan yang disediakan di Jawa Barat ini cukup healthy sehingga imunnya juga naik ya. Ini menarik sekali. Jawa Tengah 75.226 kasus, dan yang sudah sembuh 66%, kemudian yang masih di treatment 30%, dan death rate-nya 4%. Nah, ini yang barangkali perlu sama-sama kita concern di area Jawa Tengah, karena terakhir saya mengikuti perkembangan di sana, bagaimana mereka berusaha untuk membuat suatu peraturan yang mencakup menjaga penyebaran COVID-19 di Jawa Tengah. Itu baru dibuat perdanya bulan November, mungkin sekarang sudah mulai berlaku, dan itu berlaku surut untuk ke setiap wilayah wali kota dan lain sebagainya sampai ke daerah terpencil gitu ya. Artinya apabila ada melakukan pelanggaran tentu akan berlaku sanksi, dan itu merujuk pada perda tersebut. Nah, besarnya sebaran dan kasus-kasus baru yang muncul sampai hari ini bisa dilihat dari tabel yang nanti saya akan share. Itu terus meningkat, dan kecenderungannya pun ke depan akan terus meningkat. Ya syukur-syukur kalau Desember akhir atau Januari awal ini kita sudah bisa mendapatkan vaksin yang kemarin datanya saya bisa dapat informasi 1,2 juta yang sudah masuk, dan itu artinya sekitar 0,45% dari seluruh penduduk Indonesia. Tapi kan
ya sekitar 5%-an atau 20% untuk ditujukan kepada eh, bangsa Indonesia atau penduduk yang berusia 17 sampai 59 tahun. Sehingga artinya ya kita semua berharap Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi terus membeli produk-produk vaksin yang dapat dipercaya dan itu digratiskan kepada bangsa Indonesia sehingga kita benar-benar bangsa yang produktif dan siap untuk melanjutkan mengembangkan perekonomian Indonesia, dan itu juga akan bermanfaat buat kita semua dan tentunya dengan cara yang gratis gitu ya. Nah itu kita harapkan, dan semoga ini tetap berhasil dan bersimultan. Dan satu hal lagi yang perlu diwaspadai adalah bagaimana laju sebaran COVID-19 ini semakin meningkat, tapi kelihatannya kesadaran masyarakat juga malah semakin menurun. Terbukti bahwa meledakan sebaran ini menjadi cepat dalam waktu yang cukup singkat, sehingga akhirnya kasus-kasus baru bermunculan dengan angka yang signifikan. Nah, satu hal yang mungkin kita perlu ketahui bahwa mungkin di usia muda seperti anak-anak yang daya imunnya mungkin masih sehat gitu, masih kuat, kemudian sampai umur 17 tahun gitu ya. Sementara untuk usia-usia produktif usia 18 sampai 60 tahun itu juga mungkin imunnya sudah mulai menurun, dan semakin usianya bertambah pun semakin sangat menurun. Ditambah lagi kalau kita ada penyakit bawaan gitu ya, dan ini juga yang perlu diperhatikan. Jangan sampai kita berinteraksi dengan orang yang ternyata kita carrier dan kita nggak tahu, itu yang bahaya sebenarnya. Atau kita sudah tahu positif, ya kita cek-cek aja, nggak benar-benar menjaga gitu. Atau kita yang tidak positif atau kita negatif, kita yang sehat, justru bergaul dengan orang yang kita nggak tahu bahwa dia ternyata carrier atau bahkan mungkin sudah terkena tapi dia belum sadar. Itu yang cukup berbahaya. Dan yang paling berbahaya lagi adalah untuk usia yang sudah sepuh di atas 60 tahun, yang barangkali gitu ya, untuk beberapa orang dia atau mereka sangat menginginkan masa tuanya adalah masa tua yang bahagia gitu. Masa senjanya adalah masa yang bahagia, tenang, tidak punya kekhawatiran. Bahkan mungkin banyak orang yang sudah fokus beribadah gitu, dan bahkan siap dengan kematian gitu, merencanakan, wah kalau nanti saya meninggal saya ingin dikuburkan di lokasi ini karena ini adalah tanah kelahiran saya gitu, atau ini adalah tempat yang dekat dengan rumah saya karena di sini banyak teman-teman, sehingga banyak yang akan mendoakan saya nantinya. Tapi ketika mereka terkena COVID di suatu daerah lain yang mungkin jauh dari tempat tinggalnya, atau mungkin pada saat dia berada di sekitar rumahnya, kemudian mereka harus mengalami kematian dan akhirnya dikuburkan jauh dari angan-angan atau jauh dari yang dia bayangkan gitu sebelumnya, sehingga akhirnya yang mendoakan juga sedikit, kemudian yang prosesinya pun ala kadarnya dan lain sebagainya. Itu yang mungkin perlu kita sadari, bagaimana kita sangat penting untuk menjaga kesehatan, terutama menjaga kesehatan orang tua kita. 3 hal yang harus dilakukan dalam menjaga sebaran COVID ini dan menjaga kesehatan kita adalah 3M, selalu mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, dan menjaga jarak. 3 hal itu aja, itu cukup sebenarnya, dan jalankan itu setiap hari dengan penuh kesadaran dan penuh dengan kasih sayang, karena kita sangat menyayangi orang tua kita, bahkan dengan kita sendiri juga kepada anak-anak yang kita nggak tahu bagaimana imun mereka begitu, dan kita nggak tahu bagaimana imun kita. Itu aja mungkin saya ingin sampaikan. Kita bisa ketemu lagi di sesi lain dalam segmen In My Opinion.
podcast Ecoin Broadcasting the Ideas.